Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sandra Ayu MSI. Kali ini dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas beberapa materi, lebih kurang ada 12 materi. Yang pertama, overview silabus, yaitu pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan sistem informasi manajemen. Pertemuan kedua, kita akan membahas sistem informasi dan bisnis global saat ini, yaitu kaitan sistem informasi, bisnis, dan globalisasi. Yang ketiga, materinya tentang teknologi informasi, dan di sini akan dibahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, materi tentang database dan akan dibahas manajemen basis data. Materi yang kelima yaitu e-business dan e-commerce dengan materi pembahasannya yaitu digital market dan digital product. Materi yang keenam yaitu pengembangan sistem dengan materi pengadaan dan pengembangan sistem informasi. Materi yang ketujuh yaitu aplikasi sistem informasi dengan pokok pembahasan sistem pemrosesan transaksi. Pertemuan ke-8 masih dengan materi aplikasi sistem informasi dengan pembahasan sistem pemandu keputusan. Pertemuan 9 masih juga tentang aplikasi sistem informasi dengan sub bahasan sistem pakar. Materi yang ke-10 yaitu aplikasi bisnis, kita akan membahas tentang ERP, Enterprise Resource Planning. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan 11, masih juga membahas tentang aplikasi bisnis, yaitu Supply Chain Management dan Customer Relationship Management. Dan terakhir, materinya tentang isu etika sistem informasi, kita kaitkan dengan dimensi moral. Ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen karangan Kenneth C. Loudon, penerbit Salemba 4. Yang kedua, buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen karangan M.C. Lloyd Raymond, penerbit Brand Halindo. Yang ketiga, buku berjudul Sistem Informasi Manajemen karangan Wing Wahyu Winarno, penerbit UPP STIM YKPN. Dan buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen karangan H.A. Rusdiana dan Moh Irfan, penerbit Pustaka Setia. Saudara semuanya juga bisa menggunakan referensi dari berbagai sumber, baik itu dari internet maupun dari jurnal-jurnal serta artikel terkait dengan sistem informasi manajemen. Sebagai seorang akuntan, mengapa kita mempelajari sistem informasi? Apakah sistem informasi akan memberikan hasil bagi kegiatan kita? Secara garis besar, ada 3 hal yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah memudarnya batas-batas negara dalam kepentingan bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Nah, pada masa lalu, siaran televisi maupun siaran radio itu biasanya hanya ditujukan pada satu wilayah atau satu negara saja. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mencegah hal itu. Sekarang semuanya sudah lintas batas. Begitu juga seperti kegiatan perbankan, kegiatan pendidikan, kemudian bahkan makanan dan juga transportasi. Itu semuanya sudah masuk kepada era globalisasi. Yang kedua, adanya perubahan lingkungan bisnis.
Selain pengaruh globalisasi, lingkungan bisnis juga mengalami perubahan yang luar biasa. Pada masa dulu, biasanya perusahaan itu hanya perlu memikirkan dirinya sendiri dan menganggap perusahaan lain itu sebagai pesaing. Namun, tidak saat ini. Pada saat sekarang, suatu perusahaan mengalami transformasi sehingga dalam satu lini usaha mereka memegang beberapa kegiatan, dan itu antara satu kegiatan atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu saling berkaitan dan saling bekerja sama. Dan yang ketiga, perkembangan dunia industri. Industri yang berhubungan dengan pengetahuan dan informasi semakin tumbuh dengan pesat, sehingga dibutuhkanlah sistem informasi dalam bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang dimaksud sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. SIM di sini bukan surat izin mengemudi, tetapi kepanjangannya adalah Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang ilmu yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Sistem informasi manajemen ini biasa dikenal juga dengan ungkapan lain seperti sistem informasi, kemudian sistem pemrosesan informasi, sistem informasi dan pengambilan keputusan. Para ahli sudah begitu banyak yang mendefinisikan pengertian dari sistem informasi manajemen ini, baik yang berasal dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada di antaranya ada David Krenke tahun 1989 yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Kemudian Ensilet Raymond tahun 1995 juga mendefinisikan tentang sistem informasi manajemen ini, yaitu suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Kemudian menurut Stoner tahun 1996 mendefinisikan sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat pada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Sebelum kita masuk pada pengertian sistem informasi manajemen, kita lihat dulu pengertian per kata yang menyusun dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu kata sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Para ahli pun juga sudah banyak yang mendefinisikan pengertian dari sistem, dan dibuatlah sebuah kesimpulan bahwa sistem itu adalah sekelompok unsur yang berupa elemen, kegiatan, atau prosedur yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan beroperasi secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh konkret sebuah sistem yaitu organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem, yaitu sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem rangka, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen elektronik komputer. Ada komputer ini akan membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras atau hardware, ada sistem jaringan, dan lain sebagainya.
Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen. Komponen atau elemen sistem artinya segala sesuatu yang menjadi bagian sistem. Komponen sistem dapat berupa benda yang nyata maupun yang abstrak. Komponen sistem ini biasanya disebut istilahnya adalah subsistem. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Yang ketiga, lingkungan. Jadi lingkungan adalah semua hal yang ada di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Penghubung atau antarmuka ini merupakan sarana yang memungkinkan setiap komponen sistem bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem. Yang kelima, ada masukan atau input. Jadi masukan atau input ini adalah segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan output. Selanjutnya, processing atau pengolahan. Jadi pengolahan ini merupakan komponen sistem yang berperan mengolah input atau masukan agar menghasilkan output yang berguna. Selanjutnya, output atau keluaran. Jadi ini merupakan hasil pengolahan atau komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Kemudian ada sasaran dan tujuan. Jadi setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama untuk mencapai sasaran dan tujuan sistem. Kemudian ada kendali atau kontrol. Jadi setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar tetap bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Jadi umpan balik diperlukan oleh bagian pengendali atau kontrol untuk mengecek terjadinya penyimpanan proses dalam sistem dan mengembalikannya pada kondisi normal. Kita lihat kata kedua pembentuk sistem informasi manajemen, yaitu kata informasi. Informasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah information. Diambil dari bahasa Latin yaitu informationem, artinya konsep, ide, garis besar. Pengertian informasi adalah data yang sudah diolah atau diproses sehingga memiliki nilai yang bermanfaat, yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data. Data yang sudah ada lalu dikemas dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna. Apa itu data? Jadi data adalah fakta-fakta, angka-angka, atau statistik-statistik yang belum diolah. Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat dan guna kepada para penggunanya. Apa manfaat dan fungsi dari informasi? Jadi, manfaat informasi adalah yang pertama, menambah pengetahuan. Dengan adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi bisa mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Dengan adanya informasi, hal-hal yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya
sehingga dapat menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi mampu mengurangi risiko kegagalan. Dengan adanya informasi, risiko kegagalan dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kegagalan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat. Hal itu karena adanya informasi yang ada. Dan yang terakhir, dengan adanya informasi mampu memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran, maupun tujuan. Informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi beberapa item berikut, yaitu seperti tingkat akurasi, ketepatan ya, kemudian tepat waktu, kemudian kelengkapan, kemudian kemudahan dalam pengaksesan, bersifat objektif, dan relevan. Selanjutnya kita lihat kata ketiga pembentuk sistem informasi manajemen, yaitu kata manajemen. Manajemen adalah sekumpulan orang yang bertugas menjalankan perusahaan atau organisasi. Di antara tugasnya adalah seperti yang kita ketahui, yaitu merencanakan, memimpin, menggerakkan, dan mengawasi, atau biasa disebut planning, organizing, actuating, dan controlling, atau POAC. Jadi dari pengertian per masing-masing kata pembentuk sistem informasi manajemen, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi atau sebuah entitas bisnis. Secara sederhana, dapat kita terjemahkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang melakukan pemrosesan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen di sebuah organisasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen diantaranya, yang pertama menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk atau tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam melakukan analisis POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Secara umum, ada 3 manfaat dan peran dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya teknologi sistem informasi dapat mendorong dan menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien dengan menjalankan strategi keunggulan biaya dan bisa mengikat konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai. Yang kedua, bisa memperkenalkan inovasi dalam bisnis, di mana dengan adanya inovasi dalam bisnis ini, perusahaan bisa memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaingnya. Dan yang ketiga, bisa membangun sumber informasi strategis. Dengan adanya teknologi sistem informasi mampu membuat perusahaan membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategisnya. Selanjutnya kita lihat komponen dan struktur sistem informasi manajemen secara fungsional. Jadi, ini adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan,
hingga penyajian informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, meliputi sistem administrasi dan operasional. Kemudian ada sistem pelaporan manajemen sistem. Jadi sistem ini berfungsi membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik. Kemudian sistem database. Jadi sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi. Kemudian ada sistem pencarian, jadi berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, manajemen data. Jadi sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen sistem informasi dengan database. Komponen dan struktur sistem informasi manajemen juga dalam bentuk fisik, terdiri dari 5 komponen utama, yaitu ada yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat yang berhubungan. Yang kedua itu adalah software atau perangkat lunak, jadi itu adalah sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Kemudian ada database, yaitu sekumpulan tabel hubungan yang berkaitan dengan penyimpanan data. Kemudian ada prosedur pengoperasian, yaitu tatanan aturan atau petunjuk untuk mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer. Dan yang terakhir ada orang, yaitu personalia pengoperasian. Itu bagian yang mengoperasionalkan sistem. Sampai di sini dulu penjelasan kita tentang gambaran umum sistem informasi manajemen. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan ke email yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.